Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusya Harari, NPM 5019173, tugas 4E dari PGSD. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai strategi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana dan cara-cara melaksanakan kegiatan pembelajaran agar prinsip dasar pembelajaran dapat terlaksana dan tujuan pembelajaran bisa dicapai secara efektif. Adapun berbagai model-model pembelajaran yang sangat populer dalam kurikulum 2013 sehingga mampu diterapkan pada pembelajaran tematik di SD dengan tujuan menuntun peserta didik bisa berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Model yang pertama yaitu model pembelajaran Project Based Learning atau PBL. Model pembelajaran PBL merupakan cara yang digunakan guru dalam menentukan peserta didik untuk melahirkan karya dari hasil pemahaman materi pelajaran, khususnya tematik di SD, dan mengeksplorasinya sehingga menjadi karya yang monumental. Adapun langkah-langkah dari model pembelajaran PBL, yaitu langkah yang pertama, penentuan pernyataan mendasar, langkah yang kedua, mendesain perencanaan proyek, langkah yang ketiga, menyusun jadwal, langkah yang keempat, memonitor siswa dan kemajuan proyek, langkah yang kelima, menguji hasil, dan langkah yang keenam, mengevaluasi pengalaman. Kelebihan dari model pembelajaran PBL. Kelebihan yang pertama yaitu model ini bersifat terpadu dengan kurikulum sehingga tidak memerlukan tambahan apapun dalam pelaksanaannya. Yang kedua, peserta didik bekerja terlibat dalam kegiatan dunia nyata dan mempraktikkan strategi otentik secara disiplin. Yang ketiga, peserta didik bekerja secara kolaboratif untuk memecahkan masalah yang penting baginya. Sedangkan kekurangan dari model pembelajaran PBL yaitu yang pertama, membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup. Yang ketiga, membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar. Dan yang keempat, membutuhkan fasilitas, peralatan, dan bahan yang memadai. Model yang kedua yaitu model pembelajaran Inquiry Based Learning atau IBL. Model pembelajaran IBL merupakan cara yang dapat digunakan guru untuk merangsang rasa ingin tahu peserta didik dalam menjelajahi sumber sampai ke akar-akar yang dapat dijadikan penambah wawasan sebagai jawaban dari suatu masalah dengan mengajak peserta didik terjun langsung ke lokasi. Adapun langkah-langkah model pembelajaran IBL itu yang pertama, stimulation, yang kedua problem statement, yang ketiga data collection, yang keempat data processing, yang kelima verification, dan yang keenam generalization. Adapun kelebihan dari model pembelajaran IBL yaitu yang pertama, menekankan pada pengembangan aspek kognitif secara progresif. Yang kedua, peserta didik lebih aktif dalam mencari dan mengolah informasi sampai menemukan jawaban atas pertanyaan secara mandiri. Yang ketiga, peserta didik memahami konsep-konsep dasar dan ide-ide dengan baik. Dan yang keempat, memberi ruang kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, jika guru kurang spesifik merumuskan teka-teki atau pertanyaan kepada peserta didik dengan baik untuk memecahkan masalah secara sistematis. Dan yang kekurangan yang kedua yaitu seringkali guru mengalami kesulitan dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. Model yang ketiga yaitu model pembelajaran Discovery Learning atau DL. Discovery Learning merupakan cara untuk menemukan sesuatu yang bermakna dalam pembelajaran, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Discovery Learning merupakan cara yang dapat membantu peserta didik untuk belajar mandiri dengan melakukan penemuan di daerah sekitar. Langkah-langkah model pembelajaran Discovery Learning. Langkah yang pertama, stimulation. Langkah yang kedua, problem statement. Yang ketiga, data collection. Langkah yang keempat, data processing. Langkah yang kelima, verification. Dan langkah yang keenam, generalization. Adapun kelebihan dari model pembelajaran Discovery Learning menurut Syaifuddin yaitu yang pertama, membantu peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses-proses kognitif. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui model ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer.
Dan kelebihan yang ketiga yaitu menimbulkan rasa senang pada peserta didik karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, menyita banyak waktu karena guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing. Kekurangan yang kedua, kemampuan berpikir rasional peserta didik ada yang masih terbatas. Dan yang ketiga, tidak semua peserta didik dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini. Model yang keempat yaitu model pembelajaran scientific approach. Pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikannya. Tujuan pendekatan saintifik dalam pembelajaran yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik, menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan, melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan mengembangkan karakter peserta didik. Langkah-langkah pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah data atau informasi, dan dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, dan menyimpulkan, menyajikan data atau informasi, dan menciptakan serta membentuk jaringan atau networking. Model yang kelima yaitu model pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang memperhatikan pengembangan keterampilan abad 21 dalam proses pelaksanaannya. Keterampilan abad 21 ini antara lain pengembangan keterampilan yaitu critical thinking, creative thinking, kolaboratif, dan komunikatif. Selain itu, pembelajaran abad 21 juga mengarahkan pada pengesahan literasi media, literasi teknologi, dan literasi informasi. Dengan demikian, pembelajaran yang dilaksanakan akan melibatkan teknologi sebagai sarana penunjang pembelajaran. Pembelajaran pada dasarnya adalah proses penambahan informasi dan kemampuan baru. Ketika kita berpikir informasi dan kemampuan apa yang harus dimiliki oleh siswa, maka pada saat itu juga kita semestinya berpikir strategi apa yang harus dilakukan agar semua itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Ini sangat penting untuk dipahami, sebab apa yang harus dicapai akan menentukan bagaimana cara penyampaiannya. Oleh karena itu, sebelum menentukan strategi pembelajaran yang dapat digunakan, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.